Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Imade Dodik Septiawan, mahasiswa S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Hindu, Empu Kuturan, Singaraja. Saat ini saya bertugas di SD nomor 1 Kerobokan sebagai guru kelas 4. Dalam kesempatan ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran mendalam dengan model balancing guna memenuhi tugas UAS Inovasi Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Dr. Niputu Chandra Prasetya Dewi, M. Silakan duduk kembali anak-anak semuanya. Di hari ini ya kita akan belajar kegiatan sesuai dengan jadwal pembelajaran. Sebelum kita lanjut, kita akan melakukan doa dulu supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dengan restu dari Ibu Saya ya Tuhan. Jadi untuk doa akan dipimpin oleh 12 ya, silakan 12 berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas, silakan kembali ke tempat duduk, jangan duduk dulu ya. Oke, tadi udah berdoa untuk menambah semangat dan nasionalisme kalian ya. Kita memiliki beberapa lagu wajib nasional. Sekarang Pak Guru akan mengajak kalian menyanyi lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Hafal tidak? Hafal. Kalau sudah hafal, Pak Guru akan memulai lagu wajib nasional. Sekarang baru boleh duduk, silakan. Anak-anak yang ada di kelas ini, kalian datang ke sekolah, gimana kondisi kalian, sehat? Sehat. Ada yang tidak enak badan? Semuanya sehat ya, luar biasa ya. Semoga tidak ada yang sakit nanti ke depannya. Pak Guru akan absensi dulu. Sekretaris mana sekretaris? Sekretaris kelas. Sekretaris siapa yang tidak hadir hari ini? Narendra, satu orang saja. Narendra apa? Sakit. Oh, sakit berdarah dulunya ya. Jadi ada teman kita yang kurang sehat hari ini. Mari kita doakan supaya Narendra cepat pulih dan cepat sembuh. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru punya beberapa pertanyaan buat kalian. Oke, kalian ya. Yang pertama, pasti pernah kalian alami di
rumah kalian. Apa yang kalian rasakan ketika kalian tidak diberikan uang jajan sama orang tua? Coba angkat tangan. Ayo yang berani menjawab. Tidak apa-apa. Ayo. Beda. Baik Pak, saya akan menjawab. Saya terasa sedih. Karena tidak diberikan uang jajan. Baik Pak, boleh saya akan menjawab. Biasa saja. Biasa saja. Soalnya sudah sering kasih uang jajan, soalnya dibilang sudah bawa nasi. Oh, yang penting sudah bawa motor seperti itu. Tidak perlu bawa uang jajan lagi seperti itu orang tua ya. Artinya makanan kalian, silakan duduk luar. Artinya makanan kalian dijaga kualitasnya, dijaga kesehatannya sama orang tua. Ya, luar biasa. Jadi itu beberapa pendapat dari teman kalian. Terus yang kedua, pada saat kalian ingin sekali bermain, tapi tiba-tiba ibu kalian menyuruh untuk membantu. Pernah? Saya mau main, mau keluar, tapi ibu kalian jalan-jalan, bantu dulu ibu, jangan dulu main. Nah kayak gitu. Sering, pernah? Coba sampaikan. Bagaimana perasaan kalian pada saat seperti itu? Ayo, angkat. Rumah lagi, ayo, coba. Baik Pak, saya akan menjawab. Merasa kesal. Kesal sama ibu. Ya, jangan terlalu dihormati ya. Karena itu orang tua kalian. Silakan duduk. Ada lagi? Ganti. Baik Pak, saya akan menjawab. Saya akan merasa senang karena dikasih situasi soalnya saya di rumah jarang ada teman. Oke, karena di rumahnya jarang ada teman, senang dikasih tugas sama orang tuanya untuk membantu. Seperti itu. Oke, luar biasa. Silakan duduk. Ya, ada yang kesel, ada yang senang. Berbeda ya pendapatnya ya. Ya, pertanyaan yang pertama, dikasih uang jajan. Tidak dikasih uang jajan, berarti kamu belum melakukan apa? Kewajiban mungkin ada beberapa yang belum kalian lakukan. Contoh kewajiban di rumah. Membantu orang tua. Oke, cukup membantu orang tua. Yang kedua, ketika kalian mau bermain, kalian disuruh membantu orang tua. Apa yang harus kalian lakukan di sana? Membantu orang tua merupakan wujud dari kewajiban. Dari pertanyaan tadi, tujuan belajar kalian hari ini nanti akan ada diskusi dalam kelompok kolaborasi. Nanti kalian akan tahu mengidentifikasi, mencari tahu apa itu hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, terakhir dari kegiatan belajar kita hari ini, menonton video dan juga diskusi, kalian mampu menceritakan ya hak dan kewajiban yang kalian alami di rumah yang berjalan dengan seimbang. Untuk melatih otak kanan dan otak kiri kalian, Pak Guru punya pemanasan sebuah gerakan. Ya, sebuah gerakan ada yaitu gerakan di mana tangan kanan menyentuh lutut kaki kiri. Ya, tangan kiri menyentuh lutut kaki kanan, berjalan seiring. Ya, mau mencoba? Mau? Kalau mau silakan berdiri. Jadi ya, cari posisi yang nyaman supaya kalian bisa mengangkat lutut. Ya. Hitungan 1, tangan kanan ke atas. Hitungan 2, tangan kanan menyentuh lutut kaki kiri. Oke. 1, 2, 3, turun. 4, tangan kiri. 5, sentuh. 6, turun. Gerakan 2 adalah membentuk huruf 8 yang tidur atau horizontal. Ya, mulainya ke tengah, baru keluar. Ya, hitungannya 1, 2, 3. Jangan tengah lagi. Oke? Kanan dulu. Boleh pakai jempol. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3.
3, percepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Balas tangan kiri. Ke dalam lagi ya. Kalian balikkan kaki menarik dua hadapan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketiga, pegang perut kalian menggunakan tangan kanan. Pegang dada kalian menggunakan tangan kiri. Kembangkan perut dengan cara menarik nafas. Rasakan menggunakan tangan kanan. Tarik nafas. Hembuskan, dada yang mengembang. Tarik nafas, perut yang mengembang. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Sekarang tolong kalian simak videonya dengan baik, dengan cermat. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang mau dilontarkan ke kalian. Tentunya kalian harus bisa menjawab kalau kalian sudah memahami videonya dengan baik. Ini adalah video pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh siswa. Ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana hak dan kewajiban kita di sekolah berperan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengerjakan dan mengumpulkan PR. Yuk kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin Ibu berikan? Saya Bu. Bagus sekali Nana, kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya Ibu, Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang Ibu Guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu Didi? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Maaf Bu Guru, Didi lupa mengerjakannya karena Didi sibuk bermain kemarin. Demikian cerita yang disampaikan dari sebuah video yang kalian saksikan tadi. Sudah dicermati? Kalian pernah nggak? Dari video tersebut, kewajiban apa yang tidak dilakukan oleh salah satu siswa? Danan dulu ya, silakan. Tidak mengerjakan PR. PR apa yang tidak dikerjakan? PR matematika. Ya, apa alasannya tidak mengerjakan PR? Cantika. Karena dia sibuk bermain. Jangan sampai terjadi pada kalian semuanya ya. Jadi kewajiban harus berjalan dengan beriringan. Selanjutnya, bagaimana cara agar dapat menikmati hak dengan maksimal? Gimana cara kalian dapat menikmati hak itu yang kalian dapatkan secara maksimal? Beda. Melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban tentunya ya. Kalau kalian sudah melakukan kewajiban, silakan duduk. Pasti akan kalian mendapatkan hak kalian secara maksimal. Ya. Jadi dari video tersebut dapat kita simpulkan antara hak yang kalian dapatkan dan kewajiban yang kalian lakukan harus berjalan dengan beriringan atau seimbang. Ya, jangan kalian menuntut hak saja tanpa mau melakukan kewajiban. Seperti contoh yang pertama tadi. Selanjutnya ada video kedua yang harus kalian simak. Ya. Belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Sekolah.
Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Selain itu pula, kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Sana ya, sudah jelas sekali kewajiban dan hak yang ada di lingkungan sekolah. Oke. Hak mendapatkan nilai. Berarti kalian wajib jawab sama-sama. Mengerjakan PR, bagian dari belajar. Mendapatkan kasih sayang, kewajiban kalian adalah menghormati guru, ya. Mendapatkan lingkungan nyaman dan bersih, kewajiban kalian adalah ya, betul sekali ya. Jadi hak itu adalah yang harus kalian dapatkan. Kalian sekolah akan mendapatkan hak yang tadi disampaikan. Tentunya kalian juga harus melakukan kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah. Ya, sehingga yang tadi Pak Guru sampaikan, hak dan kewajiban berjalan secara beriring, maka kalian berteman, bersosialisasi di sekolah berjalan dengan harmonis, tidak ada pembulian, tidak ada ejek-ejekan, ya, tidak ada saling menjelekkan, semuanya akan musnah kalau kalian sudah menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Selanjutnya, anak-anak, tadi materi sudah Pak Guru sampaikan berupa video pembelajaran tanya jawab. Kalian sudah Pak Guru bentuk dalam sebuah kelompok. Di sini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tugas kalian sekarang berdasarkan materi yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru minta kalian membuat peta pikiran atau mind mapping mengenai tentang hak dan kewajiban. Mapping yang kalian buat, Pak Guru contohkan hak dan kewajiban. Ada di sini, tentunya sudah sering Pak Guru ajarkan ya di materi sebelumnya. Kalian bebas membuat gambar apapun. Yang ini hanya contoh. Dalam model awal, silakan kalian berkreasi, kalau warna silakan diwarnai. Hak dan kewajiban. Dibedakan kita belajar mengenai dua lingkungan, yaitu lingkungan apa? Ya, keluarga dia, keluarga dan sekolah. Bebas, silakan buat awal. Oke, sesuai imajinasi kalian. Keluarga akan dibagi menjadi dua, tentunya ada sesuai dengan materi kita, ada hak dan kewajiban. Ya, kewajiban. Silakan masing-masing hak kalian buat dua saja dan kewajiban juga dua. Ada pertanyaan? Tidak, kalian buat dulu gambar yang Pak Guru berikan. Sudah siap? Sudah siap? Semangat dong. Ya. Silakan berkreasi. Main mappingnya bebas. Ya, silakan dikreasikan. Mulai dari sekarang. Ya, cepat anak-anak semuanya.
sudah kalian buat luar biasa bagi kalian tadi. Sekarang dari hasil karya yang kalian buat, Pak Guru minta kalian menunjukkan dan menyampaikan di depan kelas dalam bentuk presentasi. Ya. Sekarang Pak Guru menunjuk kelompok yang sudah siap. Mana kelompok yang sudah siap untuk presentasi? Ayo kelompoknya nomor 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3 dimulai. Hai teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan mapping keuangan kelompok kami yang berjudul hak dan kewajiban. Kewajiban yang pertama, mematuhi nasihat orang tua. Kita dapat mendapatkan hak mendapat kasih sayang dari orang tua kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelas sedikit ya. Hak yang kedua adalah menikmati lingkungan bersih. Kewajibannya yang kedua adalah membantu adik belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hak adalah bertanya kepada guru. Kedua, mendapatkan nilai. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kewajibannya tiket kelas. Kedua, mengerjakan tugas. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Kelompok lain ada yang bertanya? Apakah kita harus melakukan hak dan kewajiban? Kita harus melakukan hak dan kewajiban. Ya, silakan dijawab dari kelompok 3. Siapa yang mau menjawab? Hak dan kewajiban. Jawab. Silakan dijawab. Kita harus melakukan hak dan kewajiban. Jawabannya harus. Karena Karena hak dan kewajiban itu penting bagi hidup kita. oke, hak dan kewajiban itu sangat penting dalam kehidupan harmonis. Ya, luar biasa dari kelompok 3. Dan Kemudian ada lagi dari kelompok lain yang mau bertanya? tidak ada? Jika tidak ada, saya tutup dengan parabel Santi. Dan ini kelompok 3 karena sudah berani ke depan mendahulunya, luar biasa ya penyampaian mind mapping yang dibuat, dan juga ada beberapa pertanyaan sudah bisa dijawab. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tepuk tangan yang meriah dulu. Selain itu Pak Guru akan berikan 1 bintang untuk kelompok yang presentasi pertama. Simpan ya di bawah. Oke, tepuk salut. Dari hasil presentasi teman-teman kalian dan kelompok-kelompok yang sudah maju hari ini, Pak Guru akan menanyakan kembali, ya, menanyakan kembali apa yang sudah kalian pahami setelah kalian belajar dari awal dalam penontonan video dan juga presentasi teman kalian. Ya, jadi yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban, yang pertama, apa pemahaman kalian tentang hak? Katakan, apa itu hak? Ayo kita ulang. Katakan. Ramita. Baik Pak, saya akan menjawab. Apabila menerima hak, Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima sebelum sesudah melakukan kewajiban kita. ya betul ya. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima, ya, sesudah kita melakukan kewajiban. Sekarang lawannya kewajiban. Apa itu kewajiban? Tristan. Kewajiban adalah harus
segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ada pertanyaan sampai sana? Sudah paham semuanya? Dari contoh-contoh hak dan kewajiban sudah paham? Sudah paham? Luar biasa ya. Sekarang karena sudah paham, Pak Guru akan mengajak kalian bermain game atau kuis. Kuisnya itu nanti kalian setiap kelompok Pak Guru akan bagikan satu lembar kertas APS. Nanti kalian mengerjakannya secara horizontal. Kalian bagi menjadi 6 kotak, ya. Turun vertikalnya 2 garis, horizontalnya 1 garis. Dan turunnya 2 garis, ke sampingnya 1 garis. Paham? Setelah itu kalian isi nomor secara acak. Tidak harus berurut ya. 1, 2, 3, tidak harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan tulis secara acak. Setelah itu nanti Pak Guru punya 6 pertanyaan yang kalian harus jawab menggunakan gambar. Nomor 1, yang mana gambarnya. Nomor 2, yang mana gambarnya. Kalian menggunting nanti dan menempel pada kolom yang sudah kalian buat. Ini cepat-cepatan. Siapa yang cepat dan benar, dia pemenangnya. Oke? Siapa yang cepat, siapa yang benar, dia pemenangnya. Ya, jadi kolaborasi dan kerjasama yang dibutuhkan. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap? Ya, silakan dari kelompok 1. Hitungan 3 dari sekarang ya. 1, 2, 3, mulai. Silakan. Ada yang menggunting, ada yang menulis, ada yang menempel. Silakan mulai dibuka. Kalau sudah mulai silakan buka. Nanti bagi yang sudah selesai satu kelompok mengangkat tangannya. Artinya pekerjaannya sudah selesai.
Kelompok 5 nanti siap-siap ke depan, Pak Guru akan cek kebenarannya. Cepat tapi salah boleh yang menang. Oke, kelompok 4 yang kedua. 5 1, kelompok 4 kedua, Pak Guru nyari lagi 1. Ayo, yang ketiga siapa ini? Ini nomor 2. Selesai. Oke, waktu sudah selesai. Yang belum selesai silakan taruh dulu pekerjaannya. Kita cek dari kelompok yang selesai pertama. Jika jawabannya benar dan tepat, maka dialah pemenangnya. Jika ada yang salah, kita akan ngecek yang nomor 2. Kalau nomor 2 tidak ada yang salah, dialah pemenangnya. Jadi bukan kelompok 5 lagi karena ada yang salah. Ya, jika sama, jadi kita lompat ke kelompok 1. Ya, jadi dia menangnya kalau benar. Kelompok 5 silakan bawa ke depan dan kita akan cek bersama-sama. Ayo. Feli, coba baca soal nomor 1. Anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke, gambar yang pertama. Mendapatkan kasih sayang oleh orang tua. Jawabannya benar. Soal nomor 2. Gambar yang menunjukkan kewajiban siswa di sekolah adalah menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oh, nomor 2 di sini. Oke, benar sekali. Ya. Soal nomor 3. Hak siswa di sekolah adalah mendapatkan pelajaran dari guru. Mendapatkan pelajaran dari guru. Mana nomor 3? Benar sekali. Ya, lanjut soalnya. Kewajiban anak di rumah adalah membantu orang tua. Kewajiban anak di rumah membantu orang tua. Nomor 4 ya? Iya, benar sekali. Lanjut nomor 5. Setiap anak memiliki hak untuk belajar dengan nyaman. Hak belajar yang nyaman. Manakah itu? Benar sekali. Yang nomor 6 sekarang. Apakah salah atau benar? Ya, lanjut. Gambar yang menunjukkan kewajiban siswa adalah menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan sekolah. Semuanya benar. Tepuk tangan dulu untuk Danan, kasih tepuk salut dulu. Ayo. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Luar biasa. Karena ini jadi pemenangnya, Pak Guru akan kembali memberikan 2 bintang. Nanti silakan ditempel. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, sudah. Jadi kita udah ketemu pemenangnya yang nomor 2 dan nomor 3. Nanti Pak Guru akan periksa kembali pekerjaan kelompok kalian. Jika ada yang salah, ada yang benar, nanti Pak Guru akan tempelkan juga bintang. Ya, anak-anak dari kegiatan pembelajaran tadi sungguh menyenangkan ya, dari kegiatan menempel dan juga membuat mind mapping. Kalian sudah luar biasa membuatnya dengan baik. Jadi mengenai hak dan kewajiban yang bisa lakukan, apakah ada pertanyaan? Tidak hanya pemenang saja yang terbaik, tetapi kelompok yang lain juga luar biasa. Pak Guru lihat, Pak Guru keliling, setiap kelompok sangat semangat sekali menentukan mana jawabannya, mana soalnya, mana gambarnya. Luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke. Jadi
Pak Guru mengapresiasi semua kegiatan belajar kalian. Semoga apa yang kalian pelajari itu benar-benar bermakna, bisa kalian terapkan di lingkungan masyarakat. Nantinya kalian akan bergabung di lingkungan masyarakat. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, kita akan masuk di kegiatan penutup kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya Pak Guru akan melakukan refleksi. Pak Guru akan menanyakan ke kalian bagaimana perasaan kalian belajar dengan Pak Guru tadi, yaitu Pak Guru menanya ya ke kalian, apakah kalian semua sudah paham dengan materi yang Pak Guru berikan? Yang kalian pelajari sudah paham? Bagian kegiatan belajar yang mana yang paling kalian sukai? Menempel. Selain menempel, ada jawaban yang lain. Mewarnai lagi. Oke, membuat peta pikiran. Luar biasa ya. Nanti di pelajaran selanjutnya Pak Guru akan menerapkan hal yang sama, karena itu bagian dari hal yang menyenangkan buat kalian. Oke. Selanjutnya, hal baik apa yang kalian dapatkan dari proses belajar tadi? Hal baik apa? Ramita. Bekerja sama. Bekerja sama, luar biasa. Ada lagi? Baik Pak, saya akan menjawab mengetahui tentang hak dan kewajiban. Ya, bekerja sama dan mengetahui, mengidentifikasi hak dan kewajiban. Ya, luar biasa. Jadi untuk proses pembelajaran kita hari ini, ada yang berani atau yang bisa, tentunya bisa menyimpulkan proses belajar kita hari ini. Jadi silakan berdiri, sampaikan dan simpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Ya. Kesimpulannya hari ini kita mempelajari hak dan kewajiban, menempel dan membuat nanti. Mapping atau men. Tepuk tangan dulu untuk Gandhi. Ya, silakan dulu. Ada lagi yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas ya? Sudah jelas ya, dari awal sampai sekarang kita sudah belajar hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Kita selingkan dengan membuat mind mapping. Yang ketiga ada kuis, menempel dan menentukan gambar yang sesuai dengan clue atau pertanyaan. Ya. Untuk materi dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang norma dan aturan. Silakan kalian pelajari di rumah norma dan aturan yang berlaku di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Ya. Sebelum kita tutup proses pembelajarannya, tadi kita awali dengan doa. Tentunya kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin? Ketua kelas tadi. Oke, silakan ketua kelas. Silakan memimpin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Berdiri. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om santi. Silakan rapikan buku-bukunya, jangan sampai ada ketinggalan. Silakan anak-anak boleh. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, dapat saya simpulkan bahwa penerapan pembelajaran model Balanced Learning atau Balancing merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berorientasi
pada keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Adapun karakteristik dari pembelajaran balancing yaitu yang pertama, pembelajaran yang mengedepankan keseimbangan kinerja otak kanan dan otak kiri. Yang kedua ada menggali keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan berkolaborasi. Yang keempat yaitu pembelajaran lebih bermakna. Yang kelima membangkitkan semangat belajar siswa. Yang keenam adalah mewujudkan murid dalam mempelajari atau menguasai konsep-konsep yang dipelajari saat memecahkan masalah dunia nyata. Menurut Carol Ann Tomlinson, seorang pendidik dan penulis dari Amerika Serikat, model pembelajaran ini sangat efektif dalam model pembelajaran berdiferensiasi yang mampu menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Hal ini mampu membangkitkan partisipasi dan motivasi belajar murid dengan kemampuan murid yang sangat beragam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan dengan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.